final kedua kita best of one series. Altrigo X akan menantang Bigetron Alpha. Dan langsung saja kita lihat inilah dia di mid lane yang sudah ada sedikit pertikaian battle. Bahkan dengan duoinya sepertinya aku lebih penasaran bagaimana nantinya dia akan menggunakan satu rotation atau bahkan diversion yang nantinya sudah dia miliki. Yoi. Sementara itu untuk sekarang beberapa pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim juga masih santai untuk bisa menduduki bagaimana role-nya. Sementara Rexona udah terlihat cukup berani maju ke depan. Sementara itu Sorizo di bagian belakang dengan fire missile yang dia miliki mulai membakar, namun kehabisan dari Firaga armornya. Ya, harus reset terlebih dahulu dan bahkan kehilangan momen di awal. But it's okay. Mereka juga tidak kehilangan dari segi Little Wonder, walaupun bisa dibilang memang diamankan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Altrigo X. Tapi balik lagi, ini dengan Bane-nya, ini emang benar-benar memaksimalkan sekali potensi. Tapi tahan dulu. Di X9 ini pertama kalinya aku melihat Moonsters dengan Baratsnya memenangkan dari segi total HP dan dimainkan sama Export. Padahal secara rumus emang ini dinosaurusnya bakal selalu jadi dinosaurus panggang. Iya. Mereka bertemu dengan Xbox. Ini mungkin dipengaruhi juga pergerakan dari Xbox tadi yang mencoba untuk masuk ke dalam team fight, tapi malah dirinya kehilangan Firaga armor, darahnya nggak begitu banyak lagi. Tapi di atas antara Ma dan juga Razel mereka melakukan fight, namun untuk kali ini masih bisa bertahan dari Esmeraldanya, malah bisa mengungguli dari sisi SP. Untuk PDD saja kau akan pergi ke arah mana, akan dikejar habis-habisan. Selamat sudah. Tapi masih aman sih harusnya. Aman Razel, karena kan dia masih punya passive juga untuk bergerak dengan cepat, walaupun ada cut wave minion. Itu bakal jadi sebuah ancaman juga. Dan untuk sekarang lihat Deadly Catch-nya, perbedaan level yang cukup signifikan. Emi-nya udah level 4 dan langsung dilontarkan begitu saja dari nades-nya. Mat dipaksa untuk mundur dan bahkan sempat-sempatnya Purify untuk ke-trigger kali ini. Dan Turtle-nya udah mulai di setup. Yap. Matt masih bisa balik lagi, tapi Turtle udah mulai di-setup. Ada Sorizo juga, Firaga armornya sedikit lagi, namun Luyu-nya udah mulai beraksi juga. Selena kan siap maju ke depan dengan darah yang gak begitu banyak. Sementara itu pertarungan akan pecah, mulai dipanah-panah aja. Baratnya pun harus mundur, tapi Max dengan darah yang gak begitu banyak, dia pun harus mundur. Emi, ternyata dia mencuri satu purple buff yang mahal. Bahkan bisa kita lihat di sini Matt, walaupun dia mengamankan Turtle objektif, tapi dia kehilangan satu dari momentum untuk purple buff-nya. But it's okay, Dev Coach harus tumbangkan terpatil dari episode dan out of nowhere Max-nya juga harus hilang. Max juga kali ini si kembar ternyata emang gak bakal jauh-jauh ketika dia hidup bersama, tapi dia tumbang juga barengan. Tumbang pun bersama. Dan sekarang adalah Sanity dikeluarkan. Kau akan pergi ke arah mana? Monster pun hanya meninggalkan fosil dari baratnya yang tepat berada di area pertahanan Bigetron Alpha. Itu dia, satu pergerakan dari Moonstir yang ternyata terjebak di depan dan mau gak mau harus terbakar dari Firaga armornya yang masih stay alive di arah bottom lane dari Sorizo. Dan bahkan flick out dipaksa ketika tadi ada satu rotasi dari Devcast. Ini dia, satu arrow yang menurut aku lumayan mahal dan bahkan team fight-nya lumayan agak beresiko banget karena Max ini berada di dalam teritorial dari Angry Clue. Iya, itu tadi untuk Lilia sendiri berusaha untuk maju bagian depan dengan darah nggak begitu banyak lagi. Ya udah, gua untuk Black Sus aja, gua mungkin bisa pergi dari area sini tanpa memaksakan untuk mengejar lagi ke arah Selena-nya. Itu karena mereka juga tadi udah mendapatkan juga kan di si Sansi, di mana ini ada jungle utama, target pertama. Namun Dev Coach-nya kembali tertangkap, saking dikeluarkan. Bisakah diselamat dari atas tersebut dengan satu catching witch-nya pun hilang sudah satu player ini. Belum ada efek favor, ingat efek favor minimal ada di menit yang kelima 30-an, baru mungkin nanti dia akan memberikan dealing damage dan juga akan ada trade ya dengan heal up-nya. Dan untuk sekarang Matnya udah punya satu Enchanted Talisman, jadi bakal lebih ready lagi untuk melakukan teamfight. Emi langsung saja dengan satu Deadly Catch dan tidak connect seperti karena Sorizo hanya besetan dari pedangnya saja untuk sekarang. Terkena sebelah kanan sirip dari ikan tersebut, belum memberikan efek terlalu banyak, namun Baras itu pada yang berbeda menjadi korban. Kali ini Monster menjadi incaran. Oke, tapi di sisi lain ini dia 30 detik sebelum Gold Shield Turret bakal hilang gitu saja. Max-nya udah mulai kelihatan, setup ke arah Turtle, bahkan kali ini tidak ada yang kehilangan dari segi purple buff-nya. Amy udah ready juga melakukan setup dan bahkan retake untuk dari teman-teman Altrigo X lebih ready untuk melakukan setup ke depan. Ingat ada di case, jangan masuk asal-asalan. Dan bahkan Razel-nya udah ready di depan. Electro Final Blow mungkin bakal digunakan, masih ditahan terlebih dahulu dan bahkan Turtle-nya diamankan oleh seorang Rexlona. Langsung ada pergerakan di case dan di arah belakang sana dispersion rotation connect semuanya, tapi kali ini battle-nya langsung di pick up sendirian. Matnya juga
juga gak bakal punya backup yang cukup untuk menahan diri damage yang sangat amat tinggi. Namun di sisi lain Raisel yang ditumbangkan dan Matnya masih bisa survive di arah top lane. Matnya masih bertahan loh dengan segudang orang yang ada di belakangnya, tapi memberikan space juga di bagian bawah. Sorizo, satu outer turret berhasil ditelannya dan dirumpuhkan kali ini. Ini dia Sorizo dengan metode PT bongkar turret, di mana dia akan berfokus sama turretnya aja. Gimana caranya biar dapetin dari segi trade-nya, walaupun mereka kehilangan dari segi turtle, tapi kali ini mendapatkan ke arah turret sendirian. Sorizo terkena soul bloom dan bahkan dipaksa untuk dipecahkan dari Vidaga armornya, dan bahkan benar-benar di engage agar dia tidak bisa melakukan serangan lagi di arah bottom lane. Yap, tadi ada guiding wind yang udah dilakukan, namun di atas sana Barrage-nya ada dua orang yang harus dia hadapin, terkena trap. Namun kita fokus ke arah Matnya. Mat pergi ke arah mana? Ada purple buff yang harus dia lindungin, dan juga mungkin ada pertukaran posisi lagi. Xbox-nya mulai bergerak ke bagian atas dan Esmeralda-nya mulai ke bagian bawah. Oke, ini dia Mat dan Raisel dengan statistik yang bisa kita lihat sekarang 3,4 berbanding dengan 4,4 sebagai masing-masing dari datanya. Ini balik lagi ya, untuk 1v1 situation hanya data dan fakta lapangan lah yang akan kita lihat untuk sekarang. Ganking 2v1 situation, Matnya sendirian di arah bottom lane, tapi sepertinya hanya untuk membersihkan wave minion saja tanpa adanya gecatan perang untuk sekarang. Raisel juga lebih berfokus untuk membersihkan dengan cepat wave minionnya agar melakukan kiting di arah bottom lane. Tapi di bagian mid lane, lihat di sana Rexlona udah meng-trigger satu dari Black Switch-nya, dan Mat hilang di arah bottom lane. Itu dia 2v1 situation yang gak bagus banget untuk seorang Esmeralda bertahan di dalam turret. Bloodfall tadi di bagian tengah kita lihat, di bawah juga Delicacy keluarkan, Electrovino Blow seperti yang tadi udah dikeluarkan juga, hilang sudah, tapi seperti belum dikeluarkan bahkan sama sekali ya Pak ya. Dari Benedetta-nya masih terlihat ada titik hijau dari gambarnya, berarti damage burst yang dihasilkan sangat kuat sekali. Namun di atas sana ada pertempuran yang akan pecah, masih dibakar aja dengan fire missile. Akankah Last Stand ini dikeluarkan untuk kali ini, dan juga Cycling Eagle-nya menabrak langsung ke arah Xbox, tapi Xbox-nya masih berfokus. Last Instant dikeluarkan, meledak. Sudah satu monster yang ada di atas sana. Sorizo tapi masih punya flicker, langsung digunakan begitu saja. Cycling Eagle-nya udah gak ada untuk sekarang, tapi terkena satu kata dari ketiga. Bahkan ada bisa laro untuk mengcover dari seorang KYY. Ini benar-benar pressure yang diberikan oleh teman-teman Alter Ego X, tidak main-main. Bahkan lihat bagaimana penekanan dari Rexlona, dan dia masih punya Black Shoes. Lihat rotation, dispersionnya, segala macamnya. Air panas, air dinginnya masih bisa dihindari. Botol sakit banget loh Luye barusan. Masuk ke tubuh Lilia, itu kenceng banget, sisa sebar SP yang memaksa dirinya untuk melakukan Black Shoes, dan ultimate-nya udah dikeluarkan, ada informasi yang berhasil didapatkan. Namun ini dia, setup-nya udah terlihat. Ya, kali ini langsung di shock Raja Max langsung mendapatkan informasi yang cukup banyak. Abisal Row tidak connect siapa-siapa emang, tapi untuk sekarang Devcoach dia masih bisa mencoba untuk melakukan engage ke depan dan di retake begitu saja. Kali ini masih dipaksa untuk mundur. Lihat bagaimana teritorial daripada Rexlona, dan Mas ada Black Shoes juga. Startnya bakal penuh lagi. Ingat kali ini Sorizo belum punya immortal. Vinaga armornya pecah dan gak ada flicker untuk dia. Dia bakal terkena soul bloom dan bakal dipaksa untuk mundur dengan satu angry gloom lagi. Abisal Row lewat, tidak ada yang connect, dan bahkan turtle di retake oleh teman-teman dari Alter Ego X. Alter Ego X berhasil menginvasi ke arah turtle-nya, namun pertempuran kayaknya akan terjadi di bagian tengah, di mana sekarang invasi langsung dilakukan begitu aja. Satu turtle di area mid pun langsung hancur dengan begitu cepat, dengan ada Delicate yang dikeluarkan juga oleh Bane. Dan tidak ada yang tertarik oleh satu rotation bottle ya, padahal itu tadi udah terlihat ada satu rotation di tengah-tengah, tapi ternyata tidak ada yang masuk ke dalam area magnet tersebut. Ini dia dari itemization-nya. Clock of Destiny kayaknya masih cukup jauh, tapi di sisi lain Blade of Despair diamankan oleh Amy. Dia kayaknya bakal menuju ke arena Endless Battle, sehingga nantinya untuk dari segi dealing damage, siapapun yang akan mendekati seorang Bane bakal dihajar balik dengan pedang-pedangan yang ia mainkan. Yap, banyak orang yang bertanya di luar sana, Ben. Bane enakannya magical apa physical? Physical itu untuk jungler. Oke. Magical itu untuk mid lane. Jadi akan ada efek-efek ledakan yang diberikan ketika dia jadi mid laner. Nah, itu dia teman-teman ya. Berarti terjawab sudah, jungler untuk physical, mid lane untuk magical. Ya. Tapi untuk sekarang ya. Untuk sekarang ngelihat dari Alter Ego X yang magicalnya aja tuh udah cukup dengan Rexlona, jadi hybridnya kayaknya bener-bener bakal ke physical. Tapi lihat tuh tiga-tiganya dipasang untuk mundur dengan Angry Gloom. Bahkan Rexlona menggunakan satu Black Shoes untuk mundur ke arah belakang, dan kali ini ada satu Delicate bisa di-deal. Delicate sudah menjadi 2-3, bahkan kayaknya juga harus tumbang. Lihat semua itu porak-porandakan, dan hanya Mat tersisa sendirian. Electrovino Blow defensif, tidak ada korban jiwa lagi karena Amy dia sudah ditumbangkan di lini depan. Pertukaran Kaye dan Amy emang
memang nggak cukup adil. Sedikit jalur dari Alec the Final Blow-nya pun membuat ada pergerakan Espiral yang cukup terhambat untuk mengejar tadi pemain-pemain dari Alter Ego, tapi mereka belum menyerah. Coba lihat invasinya terus dilakukan, mereka bergerak lagi di bagian bawah. Ada Isansin yang terlihat mungkin tadi dari Lilia, cuman Lilianya kadang mengejutkan dan juga memberikan efek begal-begalan di bagian belakang ya Pak ya. Ya, itu dia teritorial yang mana membuat kalau seandainya Mat loncat dengan Falling Star Moon, Yap, malah dia yang bakal termakan oleh Angry Gloom atau kalau kata Pak Pulung Casper ya. Caspernya Pak, lucu-lucu banget itu Pak ya. Benar. Lucu-lucu. Casper kita ya, Casper Piala Presiden Esport. Caster. Caster. No Casper. No Casper. Caster. Casper temannya Lilia. Temennya Lilia. Iya. Oke. Lilia was a little girl. Tetet. Tarararara. Beda. Beda dong. Beda. Beda. Saya megang pulpen loh. Nancep ntar ya. Sama sih. Back again to the game. Oke, back to the game Menit langsung 10, aja. bahkan kali ini udah mulai ada invasi ke arah Lordnya. Hanya Ya. hooking damage saja dan bahkan kayaknya nge-trigger dari suara ya. Karena kan ketika Lord dihajar gitu Yep. kan akan ada sedikit suara dan bahkan ada teman-teman di bagian setup dari River. Untuk sekarang ada rotation. Mau kemana? Battle kayak langsung mengincar ke arah bagian Rivernya di depan sana. Bahkan Lordnya diamankan dengan cepat. Di depan sana Monster sudah ditumbangkan. Starmon connect ke arah 2. Mana rotationnya nggak ada dan Liquid sudah digunakan dan maksa tercepat di depan sana dengan Black Shoes yang dimiliki oleh Razer yang juga dapetin satu dengan Electro Final Blow. Lihat Reslonanya yang sudah menggunakan Black Shoes, dia hanya memberikan slow effect dan bahkan tidak henti-hentinya untuk menangkap ke depan. Ingat ada Angry Gloom dan bahkan ini bakal jadi ancaman untuk KYE karena ternyata Razelnya balik lagi. Dia masih mau lebih dengan satu pergerakan. Venture Slash-nya dapetin point kill tambahan. Ini terjadi lagi Pak, terjadi lagi. Kukira kau sendiri, ternyata temanmu kembali untuk bisa memberikan bantuan. Matt kali ini mencoba untuk mengusir mundur, di mana ada Lord yang bergerak di area tengah, siap untuk langsung menabrak masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron Alpha. Namun di bawah untuk Benedettanya ada satu wave minion yang udah mulai langsung masuk ke dalam area pertahanan milik Bigetron Alpha, dan juga di atas sana Matilda belum mulai bergerak, hanya melihat dari kejauhan. Lihat dari kejauhan ya kan, apalagi untuk sekarang Alter Ego sangat amat disiplin dengan nge-push 3 wave yang berbeda dan Monster. It's okay, nggak masalah, masih ada Dev Coach juga, masih ada yang bisa ngejemput dengan satu guided wing dan tidak ada yang terpick off. Bahkan ini masih disiplin banget, 9 sama yang menurut aku sama-sama kuat juga dari kedua belah tim, membuat dari networknya aja yang ada gapnya dan dari segi objektif 1-6. Oke, Benedetta pun recall langsung pulang ke base-nya. Dia pergi ke arah yang lain, dia pergi ke arah yang berbeda. Dan sekarang itemization-nya kita lihat aja, Sky Guardian Helmet untuk Monster, lalu bergerak ke arah mana lagi? Ini belum ada yang satu item yang jadi lagi, baru Dominance part-partnya bisa, aja ya kan. Nah ini yang aku suka, kayak dia ngamanin dulu mungkin yang itemization level 2-nya. Yap. Molten Essence-nya dia bakal gunakan untuk kasih DPS. Siapapun yang bakal mendekat kayak modelan Sorizo atau Mat itu mungkin akan kebakar. Tapi Yunus sekarang, nah itu dia Dominance Ice duluan pasti. Karena balik lagi sih dari tadi ya, untuk menangkap Mat ini yang bakal jadi PR karena dia megang Purify. Dia juga udah punya Oracle. Jadi mau nggak mau Oracle ini kan memberikan 40% untuk absorb damage. Dan dikurangin dengan 50% dari life drain. Jadi setidaknya ada minus 10 doang untuk efek dari absorb damage seorang Esmeralda. Minimal harus ada yang nge-trigger dulu ke arah Purify yang dimiliki oleh Esmeralda. Tapi habis Royan nancep tadi, cuman terlalu beresiko untuk KYE masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang tersebut. Oke, mungkin ada satu target yang terkena, tapi kita tidak tahu siapa yang melindungi dirinya. Nah itu dia, langsung tertangkap lagi dari satu dinosaurus besar di depan sana. Monster benar-benar mencoba untuk mensetir pergerakan dari Bigetron Alpha dan bahkan Matnya. Dia memberikan lagi stacknya. Gimana caranya biar Monster tidak kehilangan stack 25-nya, dan untuk sekarang langsung dibuka lagi dari Mountain Shock karena mendapatkan informasi karena masih 70 detik untuk Lord yang kedua. Yap, sebentar, orange buff-nya hampir aja tadi berhasil diambil oleh Sansin, tapi ternyata masih menjadi milik dari Vayne, dan Ben pun udah bergerak untuk mengamankan ke arah purple buff selanjutnya. Ini dia udah level 15, udah benar-benar optimal banget untuk sekarang. Dealing damage dan statusnya udah benar-benar udah tertinggi lah. Apalagi sebagai jungler ya, yang megang BOD tadi sempat, dan bahkan langsung menuju ke arah Maleficador. Untuk sekarang dia bakal lebih cepat seharusnya untuk mengamankan dari segi Lordnya dan plus endless battle. Jadi dia udah punya lifesteal, heal up, dan bahkan ingat cover dari Dev Coach karena dari tadi Dev Coach benar-benar melindungi teman-temannya. Plus Razel, dia selalu memirror apapun yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego X karena 4 melawan 4 menurutku.
Dari segi Alter Ego X mereka kuat banget karena masih punya Barat. Dan kali ini 1v1 situation, ingat, beda satu level dari matnya, nggak boleh kalau seandainya dia ke pick off, apalagi cuma sama Razel yang emang tugasnya niatnya pengen nge-split push gitu. Ya, tidak sampai mengeluarkan Alek the final blow-nya. Dia pun masih sempat untuk menghilangkan satu wave minion, di mana Esmeralda masih melakukan hal yang sama juga. Mountain Shocker dikeluarkan. Terlihat sudah di mana aja player yang dimiliki oleh Alter Ego X, dan mereka ternyata sudah mulai set up di area Lord-nya. Oke, sambil clear minion kayaknya, sambil pengen ngelurusin dari landing phase-nya masing-masing, tapi KYY udah mulai melakukan rotasi kali ini. Apakah bakal connect dari arrow-nya? Enggak, masih terlalu jauh dan bahkan dikejar sama Razel. Atau final blow bakal dikeluarkan begitu saja, dan bahkan masih connect. Wow. Satu skill teaser-nya execute, dapetin satu dari KYY, and looking for more. Mungkin akan ada trade yang terjadi, tapi tidak sama sekali. Malah KYY yang terjebak ke senjata makan tuan. Satu Alek the final blow-nya itu masih ngebeset-beset skill teaser, makanya pasif dari Benedetta-nya masih ada dan terus-menerus akan mengejar ke arah seorang KYY. Itu niatnya barusan kita lihat ya. Jauh banget loh itu dia ngejar ya. Namanya itu 1000 IQ, Pak Bulu. 1000 IQ, Peter banget apa yang udah mereka lakukan. Namun sekarang ada wave minion di bagian bawah. Namun diversion rotation udah connect ke arah dua player dari Alter Ego X. Dia pun harus mundur dengan per damage yang udah masuk ke arah tubuh dari pemain Alter Ego. Kelar sudah tadi beberapa bar HP-nya. Sudah kudugong, dimana walaupun Ben mendapatkan sedikit nerf dari damage skill satunya, tapi itu cuek ya, karena balik lagi, walaupun dia base damage dikurangin, tapi kan dari efek dan segala macamnya, ledakan dan pasif dari itemization-nya itu tidak berubah sama sekali, Pak Bulung. Oke, mereka masih cukup kuat dan Lord ada di bagian bawah siap untuk menabrak. Ini dia, ini Peter Tarannya udah mulai berhasil langsung dihancurkan di bagian tengah ada final blow. Lalu Plexus juga udah dikeluarkan. Bisakah untuk Bigeton Alpha mereka bertahan? Namun untuk sekarang dari monsternya dia siap untuk memberikan perlindungan di bagian depan, dan Likens yang dikeluarkan juga menabrak langsung ke arah Selena. Ada satu lagi Mountain Shocker dikeluarkan, namun baratnya monsternya menerima terlalu banyak damage, hilang sudah dirinya. Terlalu berdempet satu sama lain, dan bahkan itu ada satu less insanity yang bener-bener gila banget, on point banget daripada seorang Sorizo ketika dia melakukan ultimate di depan seorang Barat yang emang harus secepat mungkin ditumbangkan dengan true damage. Di sisi lain Razel-nya masih berkutat di bagian top lane. Apakah bakal ada ganking lagi karena ada satu pergerakan dari diversion bagian jungle, dan bahkan untuk melihat potensi seperti ini Battle harus memperhitungkan gimana caranya agar dia bisa memaksimalkan KYY dengan arrow-nya. Dilontarkan lagi kali ini Mountain Shocker, Falling Star Moon, semuanya keluar. Amy dalam ancaman, dia tersuling out ke arah depan. Last Insanity ke arah belakang, dan bahkan Razel-nya hanya menjadi bait pure saja agar ke-trigger dari rotation-nya Amy. Kalau tadi lontarannya connect ke arah mat, itu mat bakal kebeset sama true damage-nya. Buset, itu peluru dari meriamnya memang bulat, tapi kalau nabrak ke arah tubuh memar Pak di visum juga bingung dokternya. Wah, itu dia meriam bulat seperti tekad. Ini yang membuat pergerakan dari Bane ya makin mengerikan di bagian late game seperti ini. Waduh, cukup beresiko dari masing-masing tim. Menit 18. Satu pick up yang dilakukan ini akan berakibat sangat-sangat baik untuk tim yang mendapatkan hal tersebut. Di mana sekarang dari monsternya masih mempertahankan stuck di bagian bawah, tapi Esmeralda bersembunyi di dalam rumputan mulai ketahuan, tapi Dev Coach dengan darah putih yang dia miliki hilang dengan asal jangan Oracle sih kayaknya. Iya. Dev Coach karena kalau Oracle dia menambahin heal dari Favor, tapi absorbnya juga bakalan jadi makanan. Makin banyak, makin kenyang Esmeralda. Ini dia Esmeralda dari Mat, apakah bakal jadi penyelamat untuk di late game? Di menit 18 kali ini 1 menit menuju Lord yang ketiga. Masih balik lagi dengan menurunnya tempo permainan antar Bigeton Alpha dan juga Alter Ego X. Di tengah Dev Coach-nya mencoba mencari informasi, tapi dari monster tetap berada di jalur yang sama, di titik yang sama, tidak mau melepaskan dari stack 25-nya. Benedetta lepas sepatu bikin immortal, bahkan 1, 2, 3, 4 immortal sudah dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Jadi tinggal gimana caranya Rex Lona tidak terpick off untuk sekarang, karena dari teman-teman Bigeton Alpha baru satu pemain saja yang menggunakan immortal, yaitu adalah Sorizo. Oke, sementara itu habis lawannya tadi connect langsung ke Matilda, cuman itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada follow up damage juga yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Namun di bawah wave minion pun langsung dihilangkan di atas sana. Pertempuran antara Expo dan juga Benedetta yang udah memiliki immortal, sama-sama memiliki immortal, masih belum kunjung usai sejauh ini. Di bawah sendiri Baratsnya muter lagi, emang gak mau dia pergi dari area tersebut. Kelar udah stuck ya Pak. Ini namanya lagi berburu atau memburu.
berburu atau diburu. Sama kayak ini dia, kayak dimakan atau memakan. Iya. Razel sekarat gitu saja, tapi turretnya sudah dihancurkan di bagian top lane. Dan kali ini matnya bakal coba tunggu zoning out terlebih dahulu. Lihat dari absorption damage-nya, setengah darah dari matnya benar-benar tidak terhentikan, tapi ternyata dari Razel-nya di sisi lain mendapatkan formasi 4 melawan 5. Langsung ada Dedicate juga digunakan, langsung saat ini digunakan juga Amy dalam keadaan yang sangat amat low HP. Langsung ada pergerakan Circling Eagle, mana retribution-nya, dan ternyata dicuri oleh seorang Max-nya sendirian di belakang. Immortalnya bakal pecah dan hilang dari Muntir, walaupun harus merenggut nyawa 2 plus Lord sebagai bonusnya. Bikin Alpha mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Wow, mandi sungai, kegigit pacet, pengen rapi malah gak kepencet. Itulah yang mungkin langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego X ya, karena gagal mereka tadi untuk berbukan langsung ke arah Tarselnya, ke arah Lordnya. Ini Lord menit ke-20, sangat kuat, sangat kokoh dengan full atribut yang dia milikin loh. Yes, dan untungnya kita belum memasuki patch baru ya, di mana Lord level 3 itu lebih gila di menit yang ke-18. Iya pak, Statusnya meningkat lagi sampai darahnya kalau nggak salah 100.000 lebih. wow. Plus nanti ada efek baru di mana ketika dia berdekatan dengan minion itu minionnya ada buff sendiri, kayak encourage gitu. Oke, semakin kuat lagi. Razel, santai dulu, nggak ada yang lihat. Alecto final blow langsung digunakan begitu saja, mencoba untuk defensif karena belakangan Ivern digunakan, tapi ternyata tertarik oleh satu dispersion rotation yang tidak bisa dihindari lagi. Langsung ada pergerakan dari Solar dilontarkan 1 demi 1, dan Lordnya kayaknya bakal dibersihkan dengan adanya Angry Gloom di arah bottom lane dari Rexlona, tapi tidak ada henti-hentinya. Bigeton Alpha akan mengejar ke bagian mid lane, dibakar, dilasin sanity, dan bakar diledakan begitu saja, ditarik ke arah belakang oleh satu guided wing. Masih ada Mountain Shocker juga dan masih bisa di-defend. Sementara Max tidak mau berhenti karena dia mau objektif dan mendapatkan turret di bagian bottom lane. Satu inhibitor turret dari Alter Ego X pun udah berhasil dilumpuhkan. Ini mungkin akan menjalar ke arah inhibitor lainnya, tapi ternyata untuk Alter Ego X mereka masih cukup kuat untuk bisa mempertahankan karpet. Turretnya belum bisa dipaksakan oleh Bigeton Alpha. Wow. Ini dia nih penyelamat dari Bigeton Alpha, Mat. Dimana dia dari tadi ya memainkan absorb damage-nya dengan sangat luar biasa, dan bahkan sampai setengah darah. Dia mendapatkan absorb damage. Arrow kena lagi ke arah Moonstir dan harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. What are you doing, Rexlona? Belum sempat kepencet dari Black Shoes-nya, ketarik oleh Battle dan hilang dengan satu combo dispersion rotation. Panas dingin, anyeng-anyengan. Waduh, panas, dingin, bibir pecah-pecah, punggung udah mulai goyang juga. Memang ada immortal yang bisa dipecahkan tadi dari tubuh Isansin, tapi ternyata untuk Lexus sendiri gagal untuk dipecah. Alecto pada belakang di belakang begitu aja, tapi diversion dia, rotation juga langsung keluarkan. Bisakah untuk kali ini Razel-nya kabur karena langsung tadi dari bagian belakang juga langsung meledak, menabrakkan dirinya karena Razel. Fire missile yang terus-terusan dikeluarkan, namun masih bisa bertahan juga pemain dari Alter Ego X. Hampir Devcoach juga terpatil oleh Lele dari seorang KYY. Ini dia Lele lagi, connect lagi, dan stacknya belum 25. Kena poking damage plus Holy Crystal yang tidak bisa dihentikan karena dealing damage-nya udah berada di level 15. Untuk kedua kalinya connect lagi, Polystar digunakan, Deadly Cast, dan bahkan dalam keadaan yang sekarang welcome to my channel, tapi ternyata Mustir yang dikembangkan oleh seorang Max melindungi seorang kakak matnya juga masih survive. Lihat di depan sana terkena satu dispersion rotation, connect lagi, Devcoach juga harus tumbang. 2 hilang dari Alter Ego X, 3 hilang. Torizo mendapatkan Amy, tapi Razel-nya memporak-porandakan dengan satu Alecto final blow, tapi gak bisa sampai ke lini belakang. Hilang semua, dan lihat tas. Percuma punya tas kalau memiliki Wakuta. Pantas 1 lawan 5 bukan angka yang bagus, tapi kali ini langsung menuju ke arah base karena Rexlona juga gak punya immortal. Lasin sendiri langsung diporak-porandakan, and that's wipe out. Kali ini Bigeton Alpha goes to grand final. Mencoba untuk bermain all out, tapi pala terwipe out. Itulah yang terjadi oleh Alter Ego X. Kelar sudah pertempuran untuk kali ini antara kedua tim yang barusan berlaga, dan Bigeton Alpha, congratulations, grand final menanti melawan EVOS Legends. Wow, combo Tachibana bersaudara.